Halo sobat anime, hari Sabtu yang mendung ini mari kita gaskan lagi Magic Emperor. Waduh, agak telat uploadnya, hujan cu. Waduh, langsung aja yuk kita gaskin. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zaufan bertemu dengan raja dari para Beast. Di sini Zaufan ia tidak menduga kalau ternyata sosok pria tua yang ada di hadapannya selain memiliki aura yang sangat kuat, dia adalah seorang raja. Raja dari para monster-monster yang ada di dunia ini, yaitu Floating Kun Peng. Dia dan jelas bertemu dengan raja pimpinan dari para monster suci tentu saja mengejutkan bagi Zaufan, karena ia tidak menduga kalau ternyata dirinya dapat bertemu dengan raja dari para binatang suci. Dan untuk Floating Kun Peng itu sendiri, ia adalah pimpinan dari 5 binatang suci yang ada di masa lalu, di mana kekuatan dari 5 binatang suci itu setara dengan kekuatan yang dimiliki oleh 10 kaisar kuno. Di mana pimpinan dari 5 binatang suci itu adalah sosok yang ada di hadapannya, yaitu Floating Kun Peng. Dan hal itu membuat Zaufan ia berujar di dalam hati, bertemu dengan Floating Kun Peng yang asli sama seperti bertemu dengan kaisar kuno. Dan itu jelas sungguh sangat mengerikan, karena sekalipun aku kembali menjadi kaisar iblis di masa lalu, dengan kekuatan yang aku miliki saat itu saja, aku tetaplah bagaikan seekor serangga di hadapannya. Ya, sembari melirik ke arah Gusantong, Zaufan ia berujar, tidak heran setiap para monster semuanya akan ketakutan di hadapan api biru Nilakandi ini. Mereka pasti tidak akan berani menentang penguasa perkasa dari raja kekaisaran monster. Sedangkan untuk Floating Kun Peng itu sendiri, ia berujar kepada Zaufan, kau memang pantas untuk menjadi seorang penerus dari kaisar ke-9 itu. Dan aku juga tidak salah menaruh harapan kepada dirimu. Dan sekarang ya, waktunya untuk beranjak ke langkah selanjutnya. Apa? Langkah selanjutnya? Apa yang dia inginkan? Pikir dari Zaufan. Namun di sini Zaufan yang tahu kalau ia tidak mungkin dapat melawan sosok yang ada di hadapannya ini, membuatnya hanya dapat berujar, senior, akan aku lakukan apapun yang kau inginkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zaufan membuat master tua itu ia berujar, tolong jangan main-main. Aku tahu kaisar ke-9 ia sudah seperti seekor rubah licik, dan dengan kau sebagai penerusnya, maka pastinya kau tidak akan jauh berbeda dengan dirinya. Kau pasti sama liciknya seperti dirinya. Maka dari itu, aku tidak bisa menelan mentah-mentah setiap kata-katamu. Master tua ini ia juga berujar, dan seperti yang kukatakan sebelumnya, aku tidak akan meminta balasan jasaku. Dan langkah selanjutnya yang akan aku ambil hanyalah sebuah permintaan pribadiku. Dan kau bebas untuk memutuskannya, mau menerimanya apakah tidak. Namun yang jelas, permintaanku ini jika kau mau melakukannya, jelas akan ada keuntungan yang menanti dirimu. Ujar dari Pak Tua itu yang membuat Zaufan ia hanya dapat mengamati permintaan apa yang diinginkan oleh Raja Monster ini. Kun Peng, ia memiliki sikap baik dan rendah hati, dan ia kini terlihat seperti hanya seseorang yang meminta tolong. Namun dengan gaya yang seperti inilah, ini sangatlah cocok untuk dapat mempengaruhi orang lain. Ya, dia tahu dan paham seandainya aku tidak menjalankan permintaannya dengan jujur, maka satu-satunya yang akan menderita hanyalah diriku sendiri. Dan dalam kasus yang seperti ini, metode hukuman dan juga reward akan lebih cocok untuk dapat digunakan dengan menambahkan hadiah yang luar biasa jika aku dapat menyelesaikan permintaannya itu. Namun ya, satu yang pasti, permintaan darinya pasti adalah sesuatu yang sangatlah sulit. Dan jika tidak sulit, maka jelas hal itu pasti sangatlah berbahaya. Dan itu mana mungkin aku akan menerima misi itu sebelum aku tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, pikir dari Zaufan. Namun ia melihat Zaufan yang sepertinya terdiam sedang berpikir keras membuat Floating Kun Peng itu ia berujar, baguslah. Kalau kau sedang mempertimbangkan segalanya, kau memang sama seperti seorang kaisar ke-9 yang memang sangat cerdik. Semakin bijaksana dirimu, maka akan semakin tenang juga aku mempercayakan tugas ini kepada dirimu.
Tapi sebelum itu ya, aku ingin bertanya satu hal kepada dirimu. Apakah kau tidak keberatan jika aku yang mengasuh anak itu? Ujar dari master tua itu yang membuat Gu Santong shock. Apa? Senior. Sanzi kecil ini adalah anak baptisku. Dan kenapa senior menginginkannya? Tanya dari Zaufan ketika ia mendengar kalau master tua itu ingin memisahkan dirinya dengan Gu Santong. Sedangkan untuk master tua itu ia berujar, wah. Jarang sekali hubungan kalian berdua langsung ramah dan bahkan menjadi keluarga. Itu bagus. Namun ya, anak itu ia berkaitan dengan diriku dan dengan bimbinganku lah itu akan sangat dapat membantu dirinya. Hei, mendengar hal itu sempat membuat Zaufan berpikir, apa? Jangan-jangan dia ingin. Ya, kau sudah menemui Kilin di ngarai berpetir itu, ya kan? Dia pasti begitu kurus gara-gara disambar oleh petir ungu itu selama bertahun-tahun lamanya. Anak ini hanya dapat bertahan di tempat itu berkat bantuan dari ayahnya. Dan kau dapat mengeluarkannya dan bahkan menjadi keluarganya. Jelas itu pasti membutuhkan persetujuan dari saudara Kilin. Dan kini ya, kau tahu kan siapa aku, dan karena ayahnya adalah binatang suci yang sama dengan diriku, maka akan lebih baik jika aku yang mengasuh dirinya. Ujar dari Kun Feng itu. Tidak, omong kosong. Tuan muda ini tinggal di Tianyu dan hanya tinggal di ngarai itu selama 5 tahun aja. Lantas bagaimana bisa aku menjadi anak Kilin? Ujar dari Gu Santong yang rewel dan gak mau dianggap sebagai anak Kilin dan tidak ingin dipisahkan dari Zaufan. Namun melihat Gu Santong yang kesal seperti itu kepada Kun Feng membuat Zaufan ia pun pada akhirnya menjelaskan alasan kenapa hal ini dapat terjadi. Dan detailnya ada di part ke-28. Dan kini Kun Feng yang paham tentang sejarah 300 tahun lalu. Ya, jadi begitu rupanya 300 tahun lalu. 3 abad yang lalu, aku juga tiba-tiba saja mendengar suara tangisan yang sangat menggelegar ke seluruh dunia. Teriakan yang terdengar seperti deru kemarahan dari saudara Kilin. Mereka semua saudara-saudaraku. Mereka semua pernah bertemu dengan Kaisar Surgawi dan mereka telah disegel di 3 ruang terlarang menggunakan mata surgawi milik Kaisar Surgawi. Dan mereka semua terpaksa harus disiksa dengan ribuan sambaran petir ungu selama bertahun-tahun. Dan selama bertahun-tahun itulah pada titik tertentu saudara Kilin yang mengeluarkan lolongan yang sangat kuat. Dan entah apa maksud dari lolongan itu, tetapi kini ya aku merasa lolongan itu berasal dari dirinya yang tidak lagi dapat menahan sambaran petir itu. Dan aku juga khawatir akan telur milik Kilin yang akan mati bersama dirinya. Namun ternyata ya, ia menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk dapat melepaskan telur itu keluar dari dalam ruang tersiksa itu. Dan melalui telur itulah kau terlahir, Gu Santong. Oleh sebab itulah kau tidak memiliki ibu ataupun ayah. Namun ya, kau memiliki kekuatan yang sangat luar biasa seperti kekuatan yang dimiliki oleh Kilin. Dan untuk kekuatan ya, memang tidak ada satupun dari 5 binatang suci yang dapat mengalahkan Kilin dalam hal kekuatan murni. Ujar dari Master Vaulting Kun Feng itu. Dan mendengar cerita itu membuat Zaufan ia pun sadar asal muasal kekuatan Gu Santong dan juga mengerti sebab dirinya dapat keluar dari dalam arai yang telah mengurungnya di part ke-28 itu. Ya, ternyata seperti itu. Pantas saja ada celah di arai yang begitu sempurna ini, pikir dari Zaufan. Di sini master tua itu ia juga berujar, aku yakin dengan apa yang aku katakan dan saat kalian memasuki hutan Base King ini, aku juga dapat merasakan api nila kandiku dan juga aura Kilin. Dan itu ternyata berasal dari kalian berdua. Aku dapat merasakannya karena memang penciuman kami 5 binatang suci ini selalu saja tepat. Dan karena itulah aku mengirimkan gagak berkepala 3 untuk dapat mengawal kalian sampai ke tempat ini, agar aku dapat melihat kalian dengan jelas. Maka dari itulah di sini Kun Feng ia pun menyentuh Gu Santong sembari berujar, "Nak, kau bisa memanggilku Paman Kun Feng karena memang aku adalah saudara ayahmu." Iya, aku juga yakin akan sejarah yang kau miliki Sanzi kecil. Namun ya, aku juga bertanya tentang satu hal, yaitu
Apa yang terjadi dengan saudara Kilin saat kalian menemuinya di ngarai berpetir itu? Dan bagaimana keadaannya sekarang? Tanya master tua ini. Ya, mendengar pertanyaan itu, di sini Zaufan, ia pun mengeluarkan tangan Kilin miliknya sembari berujar, ya, hanya inilah yang tersisa. Apa? Kaki Kilin ada di dalam genggamanmu? Ya, Kun Feng, ia pun sungguh sangat syok ketika ia melihat ternyata salah satu kaki Kilin ada bersama Zaufan. Gila, bagaimana bisa tubuh dari binatang suci dapat disatukan dengan tubuh seorang manusia? Gila, ini gila. Penelitian milik Kaisar ke-9 sungguh gila. Kau benar-benar seorang bocah jenius yang sulit untuk dapat dijumpai, bocah. Ujar master tua itu yang syok ketika ia melihat bagaimana bisa kaki Kilin, kaki dari salah satu binatang suci bersatu dengan tubuh seorang manusia biasa. Sedangkan untuk Zaufan yang melihat ekspresi dari patua itu, ia pun merasa ada yang aneh. Hei, di sini kau sedang melihat sisa-sisa peninggalan dari rekanmu. Dan alih-alih berkabung, kau malah memuji penelitian milik Kaisar 9. Master tua ini, apa artinya ekspresi kesedihan yang selama ini ia ungkapkan itu hanya sebuah pencitraan yang dia buat-buat? Aku yakin ia melakukan hal ini karena memang ia memiliki sesuatu yang ingin aku lakukan. Memuji diriku dan juga memenangkan hatiku pasti lebih penting. Kalau begitu ya, mari kita lihat dulu bagaimana dia akan memainkannya, ujar dari Zaufan di dalam hati. Sedangkan yang diucapkan oleh Zaufan, senior, tolong jangan bersedih. Namun ia mendengar apa yang dikatakan oleh Zaufan membuat master tua itu, ia pun baru sadar kalau ia sedang mencoba untuk membangun suasana sedih, tapi tiba-tiba saja ia begitu antusias melihat ciptaan dari Zaufan ini. Dan itu juga membuatnya berujar, maaf, aku jadi terbenam dalam kesedihanku. Ujar master tua itu dengan ekspresi yang sungguh sangat canggung. Sedangkan untuk Zaufan, ya senior, jadi apa yang kau inginkan dari diriku? Tanya dari Zaufan. Ya, sebagai pimpinan dari 5 binatang suci, aku berduka atas nasib dari ketiga saudaraku yang telah disegel di dalam susunan arai yang semacam itu. Mereka tidak bisa keluar dari tempat itu dan aku juga tidak berdaya untuk dapat menyelamatkan mereka. Karena itulah aku ingin kau mengeluarkan saudara-saudaraku dari tempat itu. Dan jelas hal itu akan membuat diriku tidak pernah melupakan jasamu yang sangat luar biasa itu. Pinta Fulting Kunpeng itu mendengar permintaan gila yang bahkan dirinya saja tidak dapat melakukannya dan meminta kepada Zaufan untuk membebaskan saudara-saudaranya, yaitu 3 binatang suci dari jeratan Kaisar Surgawi, membuat Zaufan berujar, senior, kupikir senior terlalu melebih-lebihkan diriku. Tak ada yang mustahil bagi senior dengan kekuatan yang senior miliki, dan diriku hanyalah seekor serangga di hadapan dirimu. Lantas bagaimana bisa aku dapat membantu senior menyelamatkan saudara-saudara senior dari tempat kutukan abadi itu? Ujar dari Zaufan. Iya, kau terlalu memandang rendah dirimu, nak. Dengan kekuatan Kaisar 9 dan juga kemampuan yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi, hanya langitlah yang dapat menjadi batasan dirimu. Dan ruang-ruang yang mengurung saudara-saudaraku itu tercipta oleh mata surgawi miliknya. Dan kini karena kau telah memiliki kekuatan itu, dan jelas itu tidak akan mungkin menjadi suatu masalah bagi dirimu untuk dapat melepaskan segel yang mengurung saudara-saudaraku. Mendengar hal itu, di sini Zaufan ya pun merendah dengan berujar, tapi senior, dengan prestasiku yang terbatas ini, akan sangat lebih baik jika teknik ini diberikan saja kepada senior. Dan dengan metode latihan yang dimiliki oleh senior, sudah pasti hanya membutuhkan waktu sekejap mata untuk dapat membebaskan mereka semua. Tidak. Setiap orang memiliki jalannya sendiri-sendiri, sambut master tua itu. Di sini Kun Feng, ia juga berujar, manusia mengerti apa itu Dao untuk dapat menguasai segalanya, sedangkan kami binatang suci lebih menggali kekuatan jauh di dalamnya. Masing-masing dari kita memiliki kekuatan tersendiri, namun ya tidak pernah dapat dicampur adukan. Karena memang teknik yang dimiliki oleh manusia adalah sesuatu yang tidak pernah dapat kami pelajari para binatang suci. Hei, mendengar hal itu membuat Zaufan pun tersenyum jahat. Ya, jadi dia tidak ingin mempelajari teknik mata surgawi ini karena tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Dengan begini, ya, aku bisa membangun sebuah bisnis yang stabil. Pikir dari Zaufan. Dan untuk Gusantong yang mendengar permintaan itu membuatnya berujar, ayah, bisakah kau melakukan permintaan itu? Ya,
Tentu saja nak, bagaimana bisa aku menolaknya Sanzi kecil? Ujar dari Zaufan menenangkan Gu Santong. Sedangkan di dalam hati, ya, lagi pula saat ini kita sedang berada di dalam rumahnya. Kun Feng, dia berujar kalau ia tidak akan memaksa diriku. Tapi orang bodoh sekalipun pasti tahu kalau ini bukanlah sebuah permintaan. Ini adalah sebuah perintah mutlak. Seandainya aku menolaknya, maka tidak akan ada satu tulang pun yang tersisa di tubuhku. Pikir dari Zaufan. Namun ia berhadapan dengan seorang yang sangat kaya dan juga kuat, tapi tidak menguras harta kekayaannya. Itu jelas bukanlah gayaku. Maka dari itu ya, aku harus melakukannya. Ya, di sini Zaufan ia pun berujar, senior, karena tugas yang luar biasa penting ini yang telah senior percayakan kepada diriku, maka dari itu jelas aku membutuhkan dukungan dari dirimu. Ujar dari Zaufan yang meminta banyak kompensasi. Dan benar saja, kini master tua itu ia pun mengajak Zaufan untuk keluar dari dalam gua itu. Dan di sana, wah, Zaufan dihadapkan dengan ribuan sayap dari para monster-monster yang selama ini ia cari-cari. Lihatlah, aku tahu kalau kau sedang mencari sayap spiritual beast. Jumlahnya ada sekitar 100.000 pasang. Sayap ini berasal dari beast tingkat 4 hingga 6. Dan aku juga bisa memintanya untuk mengambil lebih banyak lagi jika kau memang mau. Ujar dari Kun Feng yang membuat Zaufan heran. Lah, orang tua ini, dia sangat kejam, bahkan untuk kaumnya sendiri sekalipun. Dan untuk Gu Santong yang melihatnya tentu saja dia heran. Lah, banyak banget buang. Sedangkan untuk Zaufan senior, kau sungguh sangat pengertian sekali. Tapi ya, aku tidak bisa menggunakan semua sayap-sayap ini. Ini terlalu banyak. Lagi pula ya, aku hanya membutuhkan sebanyak 1.000 pasang saja. Dan kemurahan hati dari senior ini telah lebih dari cukup, sambut dari Zaufan. Lagi pula ya, senior, cincinku dia tidak akan dapat menyimpan sayap sebanyak ini. Mendengar hal itu, di sini master tua itu ia berujar, tenang saja, tidak apa, karena di sini ia pun memanggil sesuatu yang cukup mengejutkan bagi Zaufan. Karena di sini tiba-tiba saja master tua itu ia pun memberikan Zaufan sebuah cincin. Nah, ambillah. Melihat hal itu, di sini Zaufan ia pun tahu kalau cincin yang ada di hadapannya adalah itu adalah cincin suci. Dan hanya orang-orang yang luar biasa saja yang dapat memiliki hak untuk dapat menggunakan serta memamerkan cincin itu. Bahkan aku saja, sang kaisar iblis, tidak layak untuk dapat memiliki cincin itu, pikir dari Zaufan. Namun melihat Zaufan yang sepertinya bingung, membuat master tua itu ia berujar, iya, ternyata begitu rupanya. Meskipun ya tidak ada yang akan mengenali cincin ini di dunia fana, tapi ya suatu hari nanti kau pasti akan kembali ke alam kudus. Dan jika ada seseorang yang mengetahuinya jelas, ya aku khawatir kau akan terkena masalah. Maka dari itu ya, kau rupanya memiliki pandangan yang begitu jauh nak. Ujar master tua itu sembari menarik cincin ruang milik Zaufan. Dan kini dengan menggunakan skill miliknya, di sini master tua itu ia pun menggabungkan cincin ruang milik Zaufan dengan cincin suci miliknya. Dan jelas hal itu membuat Zaufan sungguh sangat shock ketika ia melihatnya. Gila, bahkan saat kekuatanku sedang berada di puncak, aku tidak pernah dapat mencapai kemampuan yang semacam itu. Jelas gelar Raja Binatang Suci yang dimilikinya memang layak untuk dapat dimilikinya. Dan jelas dia setara dengan 10 kaisar kuno. Ini luar biasa, pikir dari Zaufan. Sedangkan untuk vaulting Kun Feng itu, ia pun merasakan ada sesuatu di dalam cincin ruang milik Zaufan. Dan ketika ia mengeluarkannya, di sini Kiao, ia pun muncul dan langsung bersembunyi di belakang tubuh Zaufan dengan tubuh gemetar ketakutan. Dan melihat ada Skylark di sini membuat master tua itu ia berujar, "Oi, bocah, apakah kau berperan dalam membuat burung Skylark itu hingga ia dapat menggunakan petir ungu?" Tidak, hal itu dibantah oleh Zaufan. Saat aku memasukinya rebel petir itu, Kiao, ia belum menetas dan terpaksa aku menggunakannya untuk dapat menyerap petir ungu yang menyambar diriku. Aku tidak pernah menyangka kalau ia akan berubah menjadi seperti ini, memiliki pikiran yang jauh lebih tajam daripada binatang bis biasa. Dan ia sangatlah beruntung akan hal itu. Lantas memangnya ada apa? Apakah ada masalah senior? Tanya dari Zaufan. Tidak, ini cukup aneh.
Kejadian yang seperti ini belum pernah aku saksikan di dalam hidupku. Petir ungu milik Kaisar Surgawi berasal dari Phoenix pemecah Thunder yang merupakan salah satu dari 5 binatang suci dengan kemampuan bawaannya petir ungu ini. Bahkan seekor monster suci aja yang ada di bawah serangannya, bahkan killing sekalipun tidak dapat mampu melawan petir ungu itu. Bahkan dengan burung Scarlet itu sendiri, ia seharusnya hanya dapat menyerap petir biasa dan seharusnya ia tetap akan hancur jika ia terkena petir ungu itu. Namun, burung ini ia lahir akibat petir ungu itu sendiri yang merupakan peninggalan dari Phoenix pemecah guntur. Dan jelas ini sungguh sangat luar biasa, ujar master tua itu yang membuat Zaovan berpikir, ya saat Lord itu terkena petir ungu, aku menggunakan jurus transformasi demon dan jangan-jangan itu adalah alasan kenapa Kiao ia dapat bertahan. Dan untuk informasi ini sebaiknya ya aku rahasiakan dulu dari Kun Feng itu, pikir dari Zaovan di dalam hati. Sedangkan untuk master tua itu, ya ini adalah kesempatan yang besar. Keberuntungan burungmu itu sungguh sangat luar biasa besar. Dan kau ya benar-benar beruntung bocah. Tidak hanya kau sendiri aja yang diberkati, bahkan peliharaanmu saja sama beruntungnya dengan dirimu. Kau sungguh sangat luar biasa. Kupikir ya kau ini benar-benar dibanjiri dengan karma baik yang kau miliki. Ujar master tua itu yang membuat Zaovan hanya dapat berujar, iya, aku cuma sekedar beruntung saja senior. Namun melihat Kiao yang cukup spesial, maka dari itu master tua itu ia pun memberikan sedikit hadiah. Maka dari itu ya, kalau begitu ya biar ku tambahkan sedikit berkat milikku untuk dapat memperindah dirinya. Ya tiba-tiba saja Kiao ia pun terasuki oleh api hijau yang membuat kini Kiao ia pun merasakan ada sesuatu di dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba saja Kiao ia pun dapat berujar, terima kasih atas berkat Anda Raja Suci. Hei, mendengar hal itu jelas membuat Gu Santong dan juga Zaovan bingung. Kiao, kau dapat berbicara? Ujar dari Gu Santong. Sedangkan untuk Zaovan, hei, kenapa suaranya seperti suara perempuan? Sedangkan untuk Kiao sendiri, ia berujar, ayah, kakak, sejak awal aku memang perempuan tahu. Kalian pikir aku ini apa? Aku pikir kau itu putraku. Ya, aku pikir kau adalah adik laki-lakiku, sambut dari Gu Santong. Tidak, aku ini perempuan, oke? Perempuan, sambut dari Kian. Dan mendengar hal itu membuat master tua itu tertawa. Bocah, kau bahkan juga tidak dapat mengetahui jenis kelamin dari binatang spiritualmu sendiri ya? Cih, bagaimana bisa aku tahu? Aku bahkan belum pernah meminta Kian untuk pergi mencari pasangan. Namun melihat hal ini membuat Zaovan ia bertanya, senior, ngomong-ngomong senior, apa yang sudah kau lakukan? Ya, aku hanya membuka pikirannya saja. Ya bocah, harus akui kalau kau itu dipenuhi dengan harta. Namun sayangnya ya kau tidak dapat melihatnya. Aku dilahirkan dari kekacauan itu sendiri dan menjadi pimpinan dari 5 binatang suci. Dan aku menggunakan api nila kandi milikku dengan sangat lembut. Dan api itu dapat melampaui jiwa dan juga menyelaraskan yin dan juga yang, serta dapat membuka pikiran. Dan kau, ya bocah, kau memiliki api nila kandiku, dan jika kau menggunakannya untuk dapat memurnikan jiwa milikmu selama 10 tahun saja, maka kau harusnya bisa melonjak naik ke ranah maya dalam waktu 10 tahun saja. Dan sekarang kenapa kau hanya ada di ranah Tianshuan? Cih, sangat disayangkan. Mendengar hal itu membuat Zaovan kesal. Kenapa kau tidak katakan dari awal kamu bertua? Mun kau dipikir-pikir lagi, saat aku mendapatkan kemampuan mendalam dalam penajaman menggunakan kemampuan Rana Radian. Bukankah itu semua adalah hasil tambahan dari berkat api nila kandi ini? Dan kenapa aku tidak memikirkan untuk dapat melakukan sebuah terobosan untuk dapat memurnikan jiwa? Iya, itu sungguh sangat masuk akal, pikir dari Zaovan. Sedangkan untuk master tua itu, ia berujar, nak, aku memberikan api nila kandiku untuk dapat melindungi jiwamu sekaligus membantu perjalananmu di ngarai berpetir itu. Dan aku juga tidak bermaksud untuk dapat membuat kau menggunakannya. Namun sekarang karena kau telah memurnikan api nila kandiku, yang artinya kau dapat menggunakan sesukamu. Kau kini memiliki kendali penuh atas api dan sebaiknya kau nikmatilah nasib baik yang kau miliki itu. Namun sayangnya kau itu sangatlah bodoh rupanya. Untuk dapat memahami kebenaran yang seperti itu. Iya, baru pertama kalinya Zaovan ia dikatakan bodoh dan itu sempat membuatnya terkejut. Ya, 10 tahun yang telah kau sia-siakan itu tidak perlu kau sesali.
Kau kini punya banyak waktu untuk dapat berkultivasi di masa depan. Dan janganlah kau berkecil hati. Ujar master tua itu sembari mengembalikan cincin ruang milik Zaufan yang telah ia tingkatkan kemampuannya. Dan begitu Zaufan melihat isinya, ia pun sungguh sangat syok. Karena ternyata di dalam cincin ruang itu, master tua itu telah memberikannya hadiah berupa 10 miliar batu spirit. Wow, dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk Magic Emperor minggu depan hari Jumat. Dan sampai jumpa, bye, thank you. Waduh.